baru. Ini maf'ulun bihi atau objek. Apa itu objek? Apa itu objek? Barang dilihat. Nggak harus barang yang dilihat ya, bisa orang segala macam. Ini lebih kayak yang terkena pekerjaan. Ingat kemarin kita udah belajar apa? Fi'il. Di mana ada fi'il, di situ ada fa'il. Di mana ada harfu jar, maka di situ ada isim majrur. Di mana ada mubtada, maka di situ ada khobar. Yang ini udah wajib ketemu semuanya. Jadi pertama kalau antum ketemu fi'il, ya antum harus ketemu apanya? Fa'ilnya yang mana, harus dicari sampai ketemu. Kalau ada huruf jar, antum harus ketemu apa? Isim majrurnya yang mana, dan harus ketemu. Kalau ada mubtada, maka harus ada khobarnya, ya. Nah, kalau maf'ulun bihi ini enggak wajib. Kalau maf'ul bihi enggak wajib ada. Jadi bisa aja ada fi'il, ada fa'il, tapi enggak ada maf'ul bihinya. Kayak gitu ya. Jadi maf'ul bihi ini kaidahnya adalah maf'ul bihi enggak wajib ada. Terus dulu. Kalau seandainya tulisan terjemahin sesuatu, antum bisa ngeropin dulu, nanti biasanya ketemu kalau udah ngeropin. Tapi jangan kata aja kayak fa'ilnya nggak ada Muhammad berarti semua Muhammad. Jangan, nggak semua fa'il itu sama. Setiap fi'il bisa beda-beda fa'ilnya. Baik, sekarang lihat di sini. Bagaimana menemukan maf'ul bihi? Ya. Bagaimana menemukan maf'ul bihi? Maf'ul bihi itu apa sih? Ismun mansubun, bisa pakai short ya. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Kalau anda bingung, terjemahin. Pertama isim. Yang namanya maf'ul bihi itu adalah isim. Isim kemarin apa? Ciri-cirinya? Alif lam. Atau kalau nggak ada alif lamnya? Kasroh bisa jadi, atau orang atau apa lagi? Tanwin. Oke. Mansubun. Jadi dia harokatnya apa? Bukan kasroh, bukan dhammah, dia fathah. Secara umum, ingat, suatu saat itu bakal temuin mansub tapi kasroh. Saat ini tahu bahwa mansub itu fathah. Itu dulu yang baru tahu. Yang ketiga, waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah objek. Oke, kalau fa'il kemarin pertanyaannya gimana? Siapa yang? Nah, kalau ini siapa yang di atau apa yang di. Ingat ya, dan ingat, pokoknya selalu ingat maf'ul bihi nggak wajib ada, ya. Nggak wajib ada. Bisa jadi dalam jumlah mufidah nggak ada maf'ul bihinya. Saya kasih contoh nih. Kataba Muhammad. Jangan Muhammad terus deh, lain. Oke, bentar, ini dulu sebelum selesai. Jadi yang pertama yang namanya maf'ul bihi itu apa? Isim. Yang nggak mungkin fi'il. Yang kedua, mansub ini terakhir nanti ya. Yang kedua, dia adalah objek. Ya. Ingat, atau pertanyaannya apa?
Siapa yang di atau apa yang di. Ya. Ingat harus ada di-nya ini. Ketiga, ketika dua hal ini udah ketemu, maka yang ketiga apa? Mansub. Kalau fa'il kemarin dia harus setelah fi'il. Apakah maf'ul bihi harus setelah fi'il? Enggak. Jadi maf'ul bihi ini terserah. Mau misalnya ini fi'il di sini ya. Ini fi'il nih misalnya. Mau maf'ul bihi-nya di sini. Posisinya dia atau posisinya dia mau di sini. Mau di sini, mau di sini terserah, boleh. Jadi dibolak-balik boleh maf'ul bihi. Kalau fa'il enggak. Kalau dia dibalik dia berubah posisi jadi iya Pak. Jadi apa? Mubtada. Jadi mubtada. Kalau fa'il dibalik jadi mubtada, kalau maf'ul bihi dibolak-balik jadi tetap maf'ul bihi. Ya. Paham? Sampai sini terus dulu. Nih, sekarang lihat nih, contoh. Al-misal kataba al-ustaz ad-dars. Oke. Ustaz ad-dars, ustazal ustazu. Ustazu. Kenapa zu? Kenapa ze? Mana kata be? Menulis. Oke. Ingat yang kayak sebenarnya tadi antum kalau misalnya nggak tahu ini ustazah apa ustazi ya, pelan-pelan ikuti prosesnya. Proses pertama cari apa dulu? Huruf Jar. proses. Pokoknya kalau antum nggak tahu harokatnya dan itu wajar, maksudnya sekarang lagi belajar kayak gitu, nanti suatu saat ketika antum udah langsung cak bisa langsung ketemu. Tapi kalau sekarang kan belum. Pertama cari huruf jarnya, ada nggak huruf jar? Gak ada. Berarti isi majrurnya ada apa enggak? Gak ada. Isi majrur Gak ada. otomatis gak ada. Langkah kedua cari apa? Fi'il. Oke. Ada nggak fi'il? Ada. Mana? Kataba. Ketemu nih fi'il satu, kataba. Ketemu nih fi'il kataba. Oke. Sekarang kalau ada fi'il berarti kita harus nemu apanya? Fa'il. Nemu fa'ilnya. Kalau kita udah ketemu fi'il nih kita harus nemu fa'ilnya mana nih? Nah sekarang nih fa'ilnya nih. Gimana cara kita biar ketemu fa'il? Setelah fi'il. Bukan setelah fi'il. Ingat, bukan setelah fi'il. Bahasanya adalah fi'ilnya duluan. Kalau misalnya di sini nih, ini ada fi'il, ini ada mobil misalnya, antum naik mobil nih. Ini jalannya ke sana ya misalnya ya, jalannya ke sana. Mobil biru sama mobil, nah misalnya mobil merah di sebelah sini. Duluan mobil biru atau duluan mobil merah? Biru. Jalannya ke sana nih, jalannya. Merah. Duluan mobil merah. Sekarang kalau misalnya di tengah-tengah sini ada mobil hijau misalnya. Duluan mobil biru atau duluan mobil merah? Merah. Tetap mobil merah kan? Kalau misalnya di sini ada mobil hitam. Duluan mobil biru atau duluan mobil merah? Merah. Merah. Paham? Sama kayak gini. Yang namanya fa'il itu fi'ilnya harus duluan. Fi'ilnya duluan. Mau di belakangnya ada satu mobil, dua mobil, pokoknya yang penting ini mobil merah duluan. Selama dia duluan, maka dia duluan. Jadi nggak harus di depannya mobil biru langsung mobil merah, nggak harus.
Nggak harus setelah fi'il langsung fa'il, nggak harus. Tapi yang penting fi'ilnya dulu, fa'ilnya yang penting di belakangnya. Mau setelahnya langsung bisa. Dua kata setelahnya bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena fi'ilnya Kata apa? duluan. Fi'il. Paham ya? Oke, sekarang gimana cara kita tahu fa'il tadi? Fi'ilnya duluan. Fi'il duluan kan nih? Ya. Kasih pertanyaan, ingat selalu kasih pertanyaan. Pertanyaannya apa? Siapa yang sama apa ya? Siapa yang apa? Menulis. Siapa yang menulis? Nah, siapa yang menulis? Ustaz. Ustaz. Jadi antum nanti kalau misalnya jawab soal nih, tulis aja kayak gini nggak apa-apa. Tulis dulu siapa yang menulis, Ustaz. Baru dicari nih Ustaz yang mana nih? Ustaz yang mana? Setelah kata apa? Ternyata ini Ustaz di sini. Nah, ya. Berarti sekarang Ustaz udah ketemu nih. Jadi pertama antum cari nih siapa yang nulis. Pertanyaan ini harus ketemu dulu. Pertanyaan siapa yang nulis ini harus ketemu ya. Udah ketemu berarti fa'ilnya itu bukan nih. Kalau dia fa'il berarti harokatnya apa? Ustaz. Nah, kayak gitu, paham ya? Harokat itu terakhir ketika antum bertemu. Ini fa'ilnya nih. Oke, ini fa'il. Harokatnya apa nih berarti? Gitu. Ustaz. Oke, sekarang ada satu kata yang kita nggak tahu nih i'rabnya apa. Ini ada satu kata tambahan nih, satu kata aders, kita nggak tahu i'rabnya apa. Dia bisa jadi apapun ya, dia bisa jadi apapun. Tapi dia mungkin nggak huruf jar, kayak isim majrur, Enggak. fa'il. Enggak. Kenapa? Karena fa'il udah. Udah. Ustaz. Fi'il, Enggak. mubtadi'. Enggak. Kenapa? Karena alif lam duluan. Karena kalau mubtada harus di harus depannya. depan. Kalau mubtada harus di depan ya. Oke, berarti ini apa? Ada kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Salah satu kemungkinannya ketika ada satu kata yang tiba-tiba kita nggak tahu, bisa jadi dia maf'ul bihi. Nah, ingat apa? Maf'ul. Bisa jadi. Pokoknya setiap kata yang selain fi'il dan fa'il dan isim yang tadi saya sebutin, selain ini, selain ini 1, 2, 3 ini kategorinya bisa jadi. Ya. Dia bisa jadi maf'ul, bisa jadi mudhof ilaih, bisa jadi yang lain-lain. Makanya kita harus satu-satu, nggak milih satu-satu nih. Jangan langsung kayak maf'ul berarti ini. Oh, nggak boleh. Harus pelan-pelan. Kalau maf'ul tadi caranya gimana? Sama isim. Dia isim bukan? Dia isim bukan nih? Isim. Dari mana tahu isim? Alif lam. Oke, ternyata dia isim. Yang kedua sekarang kita lihat nih. Dia objek gak? Nah, ini penting. Bisa gak dikasih pertanyaan ini? Siapa yang di atau apa yang di? Misalnya sekarang itu menulis kan? Siapa? Kira siapa atau apa? Apa? Oke. Sekarang nih lihat apa yang ditulis. Ada nggak? Apa yang ditulis? Pelajaran. Pelajaran di mana? Dars. Dari sini ternyata artinya pelajaran. Oh, berarti dia apa i'rabnya? Maf'ul bihi. Kenapa? Karena ketika kita memberikan pertanyaan ini, ketemu jawabannya pelajaran. Maf'ul bihi berarti harokatnya apa? Darsa. Nah, jadi kayak gitu pelan-pelan. Oh, ternyata bisa lagi nih contoh lain nih. Contoh lain. Oke, al burtukola, burtukoli, burtukolu. Jangan langsung diharokatin. Ingat, jangan langsung diharokati. Jadi gini, ketika antum ketemu fi'il,
Ketika antum ketemu fiil, antum harus langsung nyari fa'il. Ketika ketemu fa'il, cari apa? Maf'ulnya. Cari maf'ul bihinya. Siapa tahu ade. Kayak gitu ya. Siapa tahu ade. Bisa jadi dede. Oke, contohnya gak usah aneh-aneh dulu, kasih contoh yang gampang. Akal tuh fil fasl al-burtukol. Nah, sekarang nih. Langkah 1, apa langkah 1 tadi? Cari apanya dulu? Huruf jar. Pokoknya jadi antum gak usah urut. Urut itu nanti ketika antum udah bisa sat, urut gak apa-apa. Misal ketika antum udah kelas KIM gitu, udah lulus, antum udah paham segala macam kaidahnya, antum langsung gak apa-apa, urut. Sekarang gak usah urut. Cari dulu apa? Huruf jar. Huruf jar yang mana nih kira-kira nih? Fi. Oke, berarti i'rabnya fi apa? Kita langsung tulis nih i'rabnya. Harfun jarin. Harfu jarin. fi i'rabnya adalah harfu jarin mabniun ala sukun. Oke, terus kalau ada huruf jar yang kedua berarti ada apa? Ada ismun majrur. Isim majrur. Yang mana isim majrurnya? Fasal. Yang setelah huruf jar langsung berarti dia isim majrur ya. Dan ingat, kenapa Ustaz tandain kayak gini? Karena yang udah diwarnain berarti dia nggak ada i'rabnya lagi. Paham ya? Karena kayak Ustaz bilang kemarin, satu kata satu itu i'rab. Kecuali nanti kalau antum ketemu dua kata kayak fil fasal digabung, i'rabnya apa? Nah, itu kan udah dua kata. Bisa ada i'rabnya baru. Tapi kalau satu kata dia satu i'rab. Harus dipisah-pisah. Isim majrurnya fasal. Oke, berarti i'rabnya gimana fasal? Fasla lilu dulu apa nih berarti? Li. Kenapa? Karena dia Setelah jar. Oke. Ri ismun majrurun bifi wa alamatu jarihi asroh zahira akhirih. Jayid. Oke, setelah ketemu yang ke isim majrur, apalagi cari apa? Fa'il. Bukan fa'ilnya. Apa? Fi'il. Fi'ilnya mana? Akal tuh. Jayid. Fi'il madi mudhari atau amar? Madi. Oke, gimana ngarep akal tuh? Fi'il madi marfu'un. Ini apa nih? Ingat fi'il madi bukan marfu. Fi'il madi Akal tuh. Fi'lun. Kan lu ngarang ngarep fi'il madi gini, fi'lun madin mabniun. Fi'il madiyah itu yang mana sih hurufnya? Akalnya aja. Kenapa? Karena taknya ini kemarin kita nyebut apa dia? Tambahan. I'rabnya apa? Dhamiru muttasilun. Dhamir muttasil. Oh iya. Bentar, kita lanjut dulu nih. Mabniun ala apa? Mabniun ala. Ingat, coba dilihat. Kan fi'il madhi cuma akal. Lafnya ini harakatnya apa? Sukun. Kalau misalnya akalu berarti mabniun ala Dhamma. Nah, kayak gitu, paham ya? Jadi yang dilihat tambahannya jangan dilihat, tapi fi'ilnya harakatnya apa nih? Oh, sukun ya, sukun berarti. Ini nanti sebenarnya ada tambahannya, tapi tambahannya nanti digigit aja.
Oke. Tuh di sini apa berarti? Tu domiru Domirun muttasilun mabniun mabniun ala ala dom dom ala domi. Kalau mabniun dia bukan domah tapi domi terus rofin fi fi rofin mahali mahali rofi raf'in. Aku udah belajar fi mahali kan? udah Fi mahali raf'in fa'il. fa'ilun. Nah, kayak gitu ya. Paham? Di sini udah paham. Oke, ada satu kata yang belum nih. Ini apa berarti? Udah ketemu sebagai apa dia? Coba fiil Sebagai fa'il. Fa'ilnya udah ketemu nih. Kalau udah ketemu fa'il bisa jadi ada, fa'il. kalau ada fa'il Oh, bisa jadi ada maf'ul. maf'ul. Jadi gini. Kan kalau antum mau bisa jadi ada maf'ul nih, tapi yang mana? Di mana caranya tahu bisa jadi ada maf'ul? Kan tadi maf'ul pertanyaannya apa? Siapa yang di Siapa yang di atau apa yang di. Oke, fiilnya apa artinya? Makan. Kalau nyari fa'ilnya tadi siapa yang siapa yang makan? Siapa yang makan? Ada Hah? saya. Saya. Habis itu siapa yang atau apa yang dimakan? Burtukol. Ada gak apa yang dimakan? Burtukol. Burtukol. Burtukol udah ada Arabnya belum? Belum. Belum ada. Berarti dia sebagai apa? Apa yang dimakan? Jeruk. Ya kan? Bener kan? Berarti burtukol di sini Arabnya sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul. Kenapa? Karena dia menggunakan pertanyaan ini. Ya. Paham ya? Kan dia pakai pertanyaan ini dan ketemu jawabannya. Ternyata oh burtukol. Berarti burtukol di sini sebagai burtukol di sini kita anggap dia sebagai maf'ul. Maf'ulun bihi. Sampai sini dulu. Ditulis dulu. Fiil. Fa'il. Jadi kita udah tahu nih huruf Jar. jar. Terus fiil, Fa'il. fa'il, Mubtada. mubtada, Khabar. Ismul majrur. mubtada, khabar, huruf jar, isim, majrur. Nah, ini kalau fiil fa'il harus ketemu apanya? Fiil fa'il, kalau ketemu fa'il bisa jadi ada Mubtada. mubtada, Eh. Apa namanya? bisa jadi ada Maf'ul. maf'ul bihi. Dengan menambah pertanyaan apa? Siapa yang di Siapa yang di. Nah, ingat, tapi kadang-kadang maf'ul bihi itu gak ada. Misalnya jalasa Muhammadun. Jangan Muhammad lagi lah, susah. Jalasa. Jangan. Oke, sekarang saya kasih contoh ya. Apalib. Ini gak usah kasih harokat dulu. Jalasa alal kursi. Oke. Sekarang dengan cara yang saya sebutin tadi, coba antum i'rabin satu-satu. Dan jelaskan ke Ustadz gimana kok bisa antum i'rabin kayak gitu. cari huruf jar? Apa? Cari huruf jar. Oke, cari huruf jar. Cari huruf jar. Oke. Ala. I'rabnya gimana berarti? Harfun jarin mabniyun ala sukun. Harfu jarin mabniun ala sukun. Oke, terus Berarti ada isi majrurnya. berarti kalau ada huruf jar ada isim majrur otomatis. Jayyid. Kursi.
Kursi. Si Si kenapa Yi? setelah jar Setelah huruf jar ke i'rabnya kursi gimana? ismun majrur Ismun majrurun. wa alamatu Wait. jar ismun majrurun bi ala Ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi al kasroh kasrah dohirul dhahira ala akhirih. Oke, terus cari fi'il cari fiil. tolib Mana? tolib Fiilnya mana? Tadi isim majrur udah ini udah isim subhanallah dulu. Kursi sebagai isim majrur. Fiilnya mana? tolib Tolib. Fiil apa? madi Kenapa tuh bisa itu fiil? Gimana? tolib Jangan dipikir ini fiil bukan ya, tapi lihat ada ciri-ciri apa di situ. Ada apa di situ? Terus kamu lihat ini tuh ciri-ciri apa gitu, paham nggak? Di atolib ini ada apa? Saya lihat ciri-ciri apa nih? Ada apa aja di atolib nih? riflam Ada alif lam, oke. Ada alif lam. Alif lam ini ciri-ciri apa? Nah, itu. isim Hah? isim Ciri-ciri isim atau ciri fiil? isim Berarti tolib isim atau fiil? isim Ya isim, gitu ya. Paham? Jadi lihat dulu, ini ada apa nih? Gitu. Ada alif lam, isim nih berarti ini gitu. aku lebih Anu kan bilang cari apa dulu? fi'il Cari fiil, mana fiilnya? jelasan Jalasa, atau ya fiil apa? fi'il madi Madi, Jayid, Arabnya gimana? fi'il madi mabniyun ala sukun Ke Madi mabniun adalah dia dong ini la sa fathah al-fathi, Jayid. Terus habis itu cara selanjutnya apa? dari fa'il Cari fa'il. Gimana cara nyari fa'il? setelah fi'il Kasih pertanyaan. Ingat, pertanyaan itu penting ya. siapa yang Pertanyaan. Pertanyaannya fa'il gimana? siapa yang Siapa yang? Oke, berarti gimana pertanyaannya? siapa yang duduk Siapa yang duduk? murid-murid Siapa yang duduk? tolib Murid. Oke, yang duduk tolibnya di mana? Siapa yang duduk? tolib Tolib. Berarti udah ketemu nih yang duduk adalah tolib. Apakah tolib fa'il? ya maf'ul Enggak, bukan berarti maf'ul, bukan gitu. Tapi apakah kita ketemu dulu? Kalau antum belum ketemu fa'ilnya, nggak boleh lanjut langkah selanjutnya nggak boleh. Ketika udah ketemu nih, ketika udah ketemu, siapa yang duduk? tolib Tolib. Oke, pertanyaannya sekarang antum harus memastikan tolib ini yang duduk tolib nih. Apakah tolib ini fa'il atau bukan? Nah, udah ketemu nih yang duduk tolib. Fa'il bukan? Dia lagi ciri-cirinya fa'il, syarat-syaratnya. Lengkap apa enggak? lengkap Enggak lengkap, berarti dia fa'il atau bukan? bukan Bukan, berarti fa'ilnya apa? jelasan ya Harus ada fa'ilnya. Berarti fa'ilnya apa? domin Domir, cik. Paham? Berarti fa'ilnya domir. Selanjutnya nih, masih ada satu kata. Tolib. Kalau ada fa'il, bisa jadi ada fi'il
Maf'ulnya kalau maf'ul tadi pakai pertanyaan lagi. Ingat selalu pertanyaan. Gimana pertanyaannya berarti? Siapa yang di Siapa atau apa yang dia apa? duduk? Yang diduduk. Apa? Ada gak apa yang diduduk? Logis gak pertanyaan ini? Enggak. Karena pertanyaannya nggak logis, pertanyaannya nggak logis kan? Pertanyaannya nggak logis, berarti ada maf'ulnya apa enggak? Gak ada, karena pertanyaannya dia nggak logis. Ketika kita ubah jadi kayak gini, kok pertanyaannya jadi nggak logis ya? Berarti dia nggak ada maf'ulnya. Jadi otomatis nih tolib bukan maf'ul, nggak mungkin dia maf'ul. Kenapa? Karena pertanyaannya nggak logis, jadi dia pasti nggak ada maf'ulnya. Gitu. Nah, kali ini tolib ini apa nih sekarang nih? Belum ketemu nih satu nih. Sebagai apa dia i'rabnya? Tadi seharusnya dia apa? Fa'il. Seharusnya fa'il, tapi ternyata dia tidak memenuhi Syarat. syarat. Fa'il yang tidak jadi memenuhi syarat berarti i'rabnya jadi apa? Maf'ul. Seharusnya kan fa'il di sini. Ya. Kebalik nih fa'il malah di sebelah sini. Jadinya apa dia i'rabnya? I'rabnya jadi Oh iya. mubtada. Tada ya. Ingat fa'il yang tidak memenuhi syarat maka i'rabnya berubah jadi Mubtada. mubtada. Zen sampai sini paham? Kita bakal muter-muter di sini aja, kita nggak bakal pindah-pindah kita. Kita bakal muter-muter terus di sini. Jadi antum cuma tinggal dulu latihan ini, latihan itu terus. Jadi antum nggak boleh nggak hafal ini yang Ustaz kasih tahu ini, karena kita bakal muter pelajaran antum. Cuma bakal muter-muter di sini. Nanti perbedaannya di mana? Perbedaannya cuma di sini nanti. Kalau ada fa'il bisa jadi ada maf'ul bihi. Ya kan? Nanti di pelajaran selanjutnya di kelas 2 sampai terakhir bisa jadi maf'ul bihi. Nanti kelas 3 kalau ada ini bisa jadi bukan maf'ul bihi tapi bisa jadi hal. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Tapi semuanya itu muter-muter pelajaran itu muter-muter di sini. Ya. Jadi muter-muter tuh di sini, terus muter lagi di sini, lagi muter lagi. Bedanya cuman bisa jadi ada maf'ul bihi, bisa jadi bukan maf'ul bihi, bisa jadi tapi ini nih. Nanti dipelajari kelas 3. Bisa jadi bukan ini tapi bisa jadi ya ini. Tamyiz misalnya. Bisa jadi bukan C tapi bisa jadi D. Bisa jadi bukan ini tapi yang ini. Tapi sebelum bisa jadi ini, pasti kalau nggak huruf jar, fi'il, fa'il, mubtada, khobar, udah gitu toh. Sisanya yang bisa jadi ini yang bakal antum pelajari nanti di pelajaran-pelajaran lain setelah ini. Di kelas 3, di IM. Cuma mempelajari apa? Bisa jadi kayak gini. Bisa jadi kayak gini. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Itu toh. Jadi antum harus paham ini huruf jar, fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Ini yang inti deh. Paham ya? Setelah ini kita bakal latihan terus, full latihan, tapi saya mau ngajarin satu materi terakhir. Ini terus enggak? Udah. Oke, lanjut nih terakhir materi kita adalah mudhof ilaih. Yang ini cukup diperhatikan ya. Ini cukup rumit buat bedainnya. Mudhof ilaih itu apa sih? Mudhof ilaih itu kalau bahasa Indonesianya kata majmuk atau kata double. Kata double tapi bukan yang gimana nih maksudnya nih? Gampangannya gini.
Gampangannya gini. Buku misalnya gini. Misalnya saya punya 3 kata nih. Satu, dua, tiga. Saya membeli buku baru. Yang kedua, saya membeli meja makan. Yang ketiga, saya membeli baju baju apa ya? Baju bekas misalnya. Oke, ingat kata kuncinya ada di sini. Yang. Kata double tapi bukan yang. Sekarang lihat. Saya membeli buku baru. Buku baru ini kan kata double. Ya kan? Buku baru. Meja makan. Baju bekas. Nah, sekarang kalau misalnya di tengah-tengah sini nih, di tengah-tengah sini, kita kasih kata yang, mana yang nyambung. Saya membeli buku, coba sini, buku apa? Yang baru. Buku, ya mana? Buku yang baru, nyambung nggak? Nyambung. Berarti dia mudhof ilaih atau bukan? Bukan. Saya membeli meja yang makan. Nyambung nggak? Nggak. Berarti dia mudhof ilaih atau bukan? Mudhof ilaih. Saya membeli baju yang bekas. Nyambung. Berarti dia mudhof ilaih atau bukan? Bukan. Kalau dia nyambung, maka dia masuknya ke bab naat. Dia belajar kan naat kan? Tapi kita nggak usah pelajarin ini sekarang, nanti aja kapan-kapan lagi. Tapi kalau dia nggak nyambung, maka dia adalah mudhof ilaih. Sampai sini paham ya? Oke, apa harokatnya? Sampai sini dulu nih, Tulis dulu deh, Ini cukup rumit nanti. Sedikit rumit, nggak rumit banget enggak? Cuman sedikit rumit lah. Rumitnya karena nanti antum harus bedain antara maf'ul bihi, antum masih harus bedain ini, jadi gitu aja. Apa aja misalnya? Banyak banget. Ini tuh paling sering tuh ya diterjemahin apa? Milik. Terjemahan tengahannya nih ya maksudnya ya. Milik dari. Misalnya buku Muhammad. Buku Muhammad artinya apa? Buku milik Muhammad. Cek. Cincin emas. Cincin dari emas. Apa lagi? Paling banyak ya, nggak harus terjemahan kayak gini maksudnya, tapi paling banyak terjemahannya kayak gini. Misalnya pintu kelas bisa nggak? Kata double nggak nih? Pintu milik kelas. Nggak double. Gini, nggak harus antum bisa terjemahin ini, paham ya? Nggak harus terjemahin ini, tapi kalau biar gampang aja. Misalnya pintu kelas ini kan 2 kata. Ini pintu apa? Pintu rumah, yang di sana pintu kelas. Makanya saya bilang terjemahannya yang penting bukan yang. Pintu yang kelas, bisa nggak? Ini mudhof ilaih. Buku Muhammad, buku yang Muhammad. Berarti dia mudhof gitu. Jadi nggak perlu terjemahin milik atau dari juga. Tapi secara umum ini terjemahannya bukan yang, mudah. Apalagi misalnya
Jendela rumah. Jendela rumah, gitu ya, paham ya? Oke, sekarang syarat syarat mudhof ilaih. Oke. Sebelum memasuki syaratnya, syarat mudhof ilaih. Sebelum masuk ke syarat ini, antum harus tahu kaidah umum dulu. Kaidah umum. Kaidah umum dalam menulis. Kaidah umum. Kaidah ini jika ada alif lam, boleh ada tanwin enggak? Boleh. Enggak boleh tanwin. Jika tidak ada alif lam, harus tanwin. Ini kaidah dalam kaidah umum bahasa Arab. Kaidah umum bahasa Arab tuh ini, tulis dulu nih. Kaidah umum bahasa Arab. Kaidah umumnya tuh ini. Jika ada alif lam, nggak boleh tanwin. Jika tidak ada alif lam, harus tanwin. Tapi ini tidak berlaku pada mudhof dan mudhof ilaih. Nah, paham ya? Jadi kaidah umum ini tidak berlaku pada mudhof dan mudhof ilaih. Kenapa? Ini intinya itu harus ingat dulu nih. Ini tidak berlaku di mudhof dan mudhof ilaih. Jadi misalnya saya terjemahin dalam contoh, langsung dicontoh aja ya biar gampang ya. Misalnya ada kata buku murid apa? Kitabun tilmid. Talib atau tilmid. Oke. Seharusnya kalau ini nggak ada alif lamnya, Kitab. kalau nggak ada alif lamnya harus Tanwin. tanwin. Tas. Buku murid, mudhof ilaih bukan? Boleh. Oke. Peraturan pertama adalah kata kedua harus kasroh. Harus cek ya. Nah, harusnya kan gini. Tapi di mudhof ilaih nggak boleh. Kata pertama nggak boleh tanwin. Kata pertama nggak boleh tanwin. Misalnya ada kata-kata nih, pintu kelas, bab al-fasl. Berarti harokatnya gimana? Babun atau babu? Bun. Ingat kata pertama nggak boleh. Babu al-fasli, Faslin. karena ada alif lamnya. Oh iya. Kalau kata kedua harus kasroh, tapi boleh tanwin boleh enggak. Ya ingat ya, boleh tanwin atau enggak. Tergantung ya. Kalau ada alif lamnya berarti enggak tanwin. Kalau enggak ada alif lamnya, ini terus dulu. Habis itu kita langsung contoh-contoh aja udah. Ini sekarang. Cari huruf jar. Satu apa? Huruf jar. Cari huruf jar. Cari huruf jar. Cari
Huruf jar. Eh, ila Mana? sebelum mauqif. Oke, terus. Terus ila lagi sebelum Di mana? Madinah. Oke, ila lagi terus. Fi sebelum Sayyarah. Fi sebelum saya ro. Oke. Ila sebelum Jami'ah. Ila sebelum jami'ah. Oke. Ini Arabnya apa kata-kata ini? Harfun jarin mabniun harfu jarin mabniun ala sukun. Harfu jarin mabniun ala sukun. Oke, jayyid. Udah ketemu 4 kata. Terus itu yang 2. Isim majrur Cari isim majrur. Sayyarah. Harakatnya apa? Sayyarati. As-sayyarati mana? Eh, Yang mana ini mas sayyarah ini? kali bukan. Ila berarti mauqif. 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 Mauqifi. Oke, harakat satu ganti warna jadi hijau deh. Mauqifi. Oke, terus mana lagi? Sayyarati. Sayyarati. Oke, terus Madinati. Madinati. Terus Jami'ati. jami'ati. Oke, ini apa ya Arabnya? Isman majrur Ismun majrurun wa alamatu jarrihi. wa alamat jarihi Isman majrurun di bi huruf-huruf tadi. Oke, lah. Terus wa alamatu jarrihi wa alamat jarihi asrof. kasro Zahiro alahi zahir ala akhirih. Jayyid. Terus langkah 3, cari fi'il. cari fi'il. Dakholat. Dakholat. Lu udah tahu terjemahannya dulu belum nih? Dakholat masuk. Cahaya matahari. Oke, udah ada terjemahannya kan di situ? Belum. Tapi udah tahu kan? Udah tahu. Oke, udah pernah dipelajari kan? Udah. Oke, apalah dakholat. Dakholat. Terus Fartada. fartade, fa-nya masuk. Enggak. Berarti Mana irtade? irtada memakai. Memakai, jayyid. Memakai. Memakai. Apalagi? Warnanya itu lagi sih. Yang beda, biru aja. Jadi dakholat. Terus apa lagi tadi? Dakholat irtada. Irtade, ini yang fi'il ya. Ya. Terus Rokiba. rokiba, mana rokiba? Menaiki. Menaiki, mengendarai. Terus ada yang kelewatan. Tolako. Hah? Gading. Tolako. Bukan tolako tapi apa? Wang tolako. Intolako. Mana intolako? Pergi. Pergi, jayyid. Terus Zahaba. dahaba. Terus ada lagi nggak? Dah. Baik. Sekarang kita setelah itu langkah keempat. Cari fa'il. Mana ini? 4. Cari fa'il. Oke. Ingat pertanyaannya ya. Selalu ingat pertanyaannya apa? Siapa yang sama apa yang? Siapa yang atau Apa yang? apa yang. Oke. Sekarang dimulai jadi dakholat. Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Atau Apa yang masuk? apa yang masuk? Apa? Cahaya matahari.
Cahaya matahari. Oke. Yang mana nih cahaya? Kata cahaya. Syamsil. Ingat ya. Satu kata, Satu ikhrab. satu i'rab. Oke, yang masuk apa? Cahaya matahari. Yang mana? Kata yang mana tuh? Cahaya matahari. Syamsi. Syam. Matahari berarti yang masuk. Ya. Atau cahaya? Cahaya. Cahaya atau matahari? Yang mana? Karena ingat satu kata Ikhrab. i'rab. Jadi harus milih nih yang masuk nih apa nih? Matahari atau cahaya? Cahaya. Kelihatan. Oke, usah pakai warna hitam nggak apa ya? Kelihatan kan? Cahaya. Oke. Yang masuk apa? Bentar, ini pelan-pelan karena belum tentu ya. Apa yang masuk? Yang pertama yang kata-kata ini apa? Cahaya. Cahaya. Cahaya apa bahasa Arabnya? Asyatu. Asyiatu. Oke. Apakah asyi'a ini fa'il? Itu sekarang pertanyaannya. Fa'il bukan? Bukan. Syaratnya terpenuhi apa enggak itu maksud Ustaz? Kan udah ketemu nih cahaya kan? Ya. Apa yang masuk? Cahaya. Oke. Sekarang apakah dia fa'il? Karena syaratnya fa'il tadi Bang, apa ada berapa isim? Isim. Terus Isim terus isim. Terus sebagai setelah fi'il. Oke, pertanyaannya ini sekarang fa'il bukan nih? Isim bukan? Bukan. Kalau bukan isim dia apa berarti? Kata benda bukan? Bukan. Bukan, berarti dia fi'il. Atau huruf? Ingat kalau ada nama orang, benda mati, benda hidup, maka dia masuk dalam Isim. isim. Dia isim bukan? Isim. Cahaya. Cahayanya isim atau bukan? Isim. Isim. Isim, thayyib. Terus fa'il bukan? Fa'il. Fa'il kan dari mana tahu fa'il kalau pelaku bukan kok fa'il bukan. Dari mana? Karena dari pertanyaannya kejawab apa enggak? Jawab. Kejawab. Oke, setelah fi'il atau enggak? Ya. Berarti dia fa'il atau bukan? Fa'il. Fa'ilnya. Paham? Enggak harus orang ya, fa'ilnya enggak harus orang. Sekarang irtade. Tanda. Siapa yang memakai? Siapa yang pakai? Ahmad. Ahmad. Oke. Apa yang dipakai? Baju. Ini tadi dakhola. Oke, udah ketemu ya. Ahmad. Berarti fa'ilnya mana? Fa'il Ahmad fa'il atau bukan? Isim. Fa'il. Iya fa'il. Oke. Kalau ada fa'il bisa jadi ada Ada. Maf'ul. maaf. Oke, sekarang di sini nih masuk. Gimana cara nyari kata-kata maf'ul tadi? Setelah fa'il. Bukan setelah fa'il. Duluan. Selalu tanyakan pertanyaan. Oh iya. Tanyakan pertanyaan. Siapa yang di atau apa yang di? Siapa atau apa
Oke, ini yang pertama, ada maf'ulnya apa enggak? Apa yang dipakai? Yang di dakhala dulu, kan ini masih ada fa'ilnya nih. Apa yang siapa yang dicahaya? Bukan siapa yang dicahaya ya, tapi Apa yang masuk? Apa yang dimasuk? apa yang dimasuk. Siapa yang dimasuk? Ada enggak? Logis gak? Enggak. Kalau nggak logis berarti dia ada maf'ul apa enggak? Enggak ada. Nggak ada, toyib. Sekarang yang kedua. Ini maf'ul, nggak ada, jayid. Yang kedua nih, di fa'il. Ada maf'ul apa enggak? Apa yang dipakai? Apa yang dipakai? Baju. Baju. Mana baju? Malah bisa. Berarti dia maf'ul atau bukan? Full. Maf'ul, jayid. Malah bisahu maf'ul. Oke. Intolako sekarang. Ini intolako, apa intolako artinya tadi? Kalau kau pergi. Pergi, oke. Ada fi'il, ada salah. Ada fi'il, ada Ada fi'il, ada fa'il. mana fa'ilnya? Berikan apa? Pertanyaan, selalu berikan Siapa pertanyaan. yang pergi? Siapa yang pergi? Ahmad. Ahmad, oke, Ahmad. Berarti dia fa'ilnya apa? Domir. Domir, oke, jayid. Terus Rocky. Rokiba. Siapa yang menaiki? Siapa yang menaiki? Ahmad. Ahmad, oke. Domir. Domir, jayid. Terus Zahaba. ada yang kurang nih fiilnya dari indama wasat sayra dari Ahmad bin Basyartan. Oke, dhahaba. Ahmad. Ahmad. Ini ada berapa Ahmad nih? Ahmad yang mana? Ahmad ini Hmm? bawa. Ahmad yang bawah. Oke, berarti ini kita punya satu Ahmad lagi. Fa'il bukan nih. Fa'il. Domir atau Ahmad ini fa'ilnya? Terus Fa'il bukan Ahmad yang ini. Atau domir fa'ilnya? fa'il. Fa'il. Oke, kenapa fa'il? Isim. Isim, pelaku. Fi'ilnya duluan. Fi'ilnya duluan, jayid. Oke, ada maf'ul ini tadi rokiba. Kalau ada fa'il bisa jadi ada Fi'il. Ada fa'il, ada mubtada. Maf'ul. ada maf'ulnya enggak? Rokibah. Mm-mm. Siapa yang dinaiki? Siapa yang naiki atau apa yang naiki? Sayaro. Mobil. Sayaro, mobil. Tapi di sini kata-katanya apa? Sayaroti. Awal sayaro. Apa artinya awal sayaro? Mobil yang pertama keluar. Mobil yang Duluan keluar. duluan keluar. Oke. Tapi nerjemahnya di depan ya. Pertama mobil. Yang jadi maf'ul yang mana? Pertama yang dua. Sayaro. Yang mana? Yang kedua. Ini kan artinya apa? Awal mobil, ya kan? Satu kata atau dua kata? Dua kata. Double apa enggak nih? Double. Double. Kalau double jadi apa berarti? Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Kata kedua i'rabnya apa? Kata kedua adalah mudhof. Mudhaf ilaih. Pertama mudhaf. Enggak, kata pertama bukan mudhof. Kata pertama ini i'rabnya terserah. Ya. Jadi sayaroh sini i'rabnya apa? Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Dia udah punya i'rab atau belum? Udah. Udah. Berarti maf'ul bihnya yang mana? Awal. Awal. Kenapa awal? Karena ingat satu kata satu I'rab. i'rab ya. Satu kata satu i'rab. Dan sayaroh udah punya i'rab, yaitu adalah mudhof Mudhaf ilaih. ilaih. Berarti maf'ul bihnya Awal. awal. Oke, sekarang intolakon ada maf'ul bihnya apa enggak? Pergi. Ingat apa? Beri pertanyaan. Siapa yang apa yang dipergi? Siapa yang
Gak ada. Gak ada, oke. Yang dulu nih wasolat. Apa mana wasolat? Sampai. Yang sampai. Sampai. Fa'ilnya mana? Saya roh. Sayaro. Sayaro ini fa'il atau bukan? Ya. Kenapa? Isim. Pelaku. Isim, Fi'ilnya dua. Kayak ada maf'ul bihi apa enggak? Apa? Gak ada. Enggak ada, Ceyit. Dah, sekarang kita ketemu nih, belum ketemu. Ada kata-kata yang belum digaris bawahi nih. Ada kata-kata yang masih belum diwarnain. Ustaz kasih kata-kata yang belum diwarnai, yang Ustaz kasih warna merah, yang Ustaz coret ya. Berarti nggak usah di Eropa. Ini Gulfa nggak perlu di Eropa nih, biar lebih gampang ya. Terus Indama nggak perlu di Eropa. Besertan nggak perlu di Eropa. Nah udah. Kana nggak perlu di Eropa. Nah sekarang syarian nggak perlu. Wah nggak perlu. Oke, sekarang Syams di sini. Apa Eropnya Syams? Nah, kalau misalnya udah ketemu kayak gini, yang kayak saya bilang tadi, fa'il, isim udah, huruf jar udah, jadi gini urutannya nih ya, huruf jar udah, isim majrur udah, Udah. fi'il udah, Udah. fa'il udah. Udah. Kalau ada fa'il ada apa lagi tadi? Maf'ul. Maf'ul udah belum? Udah. Maf'ul udah. Apa lagi yang belum, masih ada yang belum di i'rab? Apa ini yang belum di i'rab nih berarti? Berarti kata-kata yang belum antum i'rab itu adalah kata-kata yang kemungkinan double, Untuk wilayah. bukan mudhaf ilaih. Bisa jadi mudhaf ilaih. Tapi kalau terjemahannya yang, berarti dia mudhaf ilaih bukan? Bukan. Kan, paham ya? Kalau terjemahannya yang, berarti dia mudhaf ilaih bukan? Bukan. Mudhaf ilaih itu kata yang keberapa? Dua. Kata yang pertama apa i'rabnya? Betul. Mudhaf itu bukan i'rab. Kata yang pertama i'rabnya terserah, bisa jadi maf'ul bihi, bisa jadi apa? Ini antum ya. Tak bilang belajar bentar lagi. Bentar. Ingat mudhaf ya, enggak usah i'rab. Yang i'rab kata yang kedua. Ya. Oke, sekarang berarti ini kemungkinannya kata double. Kata double ini kalau bukan mudhaf ilaih, atau nah. Ini kata yang kedua ya, ingat ya. Ya. Kata kedua. Sekarang syams. Apa ya namanya syams di sini? Syams apa? At. Dilihat berarti kan dia double. Double. Jadi dilihat sama kata sebelumnya. Asyi'atus syams. Disinilah antum harus paham artinya. Kalau antum nggak paham artinya, antum juga bingung jadinya. Paham ya? Asyi'atus syams. Apa artinya asyi'atus syams? Cahaya matahari. Syams berarti artinya apa? Naat atau mudhaf ilaih? Udah pilihan antum tinggal itu sekarang. Naat atau mudhaf ilaih? Untuk wilayah. Kenapa? Gak bisa ditambah yang. Kayak bisa tambah yang jadi. Berarti harokatnya syamsi, syamsu, samsa, Samsi. syamsi. Kalau naat, ingat kalau naat harokatnya sama sama yang sebelumnya. Jadi misalnya asya'atu, kalau naat berarti syam su. Kalau mudhaf ilaih harus Tidak. kasroh. Bukan harus beda, harus kasroh. Ya. Oke, sekarang saya roh. Awal ini sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia mobil yang pertama. Cuman karena di bahan bahasa Arab dibalik, maka kita juga terjemahannya dibalik. Biar Arabnya nggak salah. Awal mobil. Ini atau apa? Pertama mobil gitu ya.
sama mobil Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Kalau dibalik sayyarah ula Mobil yang pertama. mobil yang pertama berarti Naat. naat, paham ya? Jadi dibolak-balik nerjemah ini harus sesuai dulu nih, harus sesuai dengan yang di situ. Kayak misalnya sa'ah wahidah. Bukan jangan. Sebenarnya bisa lebih kompleks tapi ini selalu ingat yang Ustaz bilangin. Ketika Ustaz menjelasin dengan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, artinya ini cara mudah. Cara mudah nggak selamanya bisa dipakai, paham ya? Cara mudah nggak selamanya bisa dipakai. Bisa jadi ada cara-cara yang lain yang sebenarnya itu benar tapi susah lah caranya lah, bahasa gitu. Jadi tapi kemarin Anda belajar Mas Fajar nggak kayak gitu. Bukan, ini emang yang paling gampangnya aja. Mungkin ada 10 cara, cuma ngasih satu cara gitu doang. Paham ya? Oke, sekarang Rokibun Wahidun. Pengendara pertama. Menaiki. Ingat tadi. Oke, nah, besok usah lagi banyak secara lebih lagi masalah mudhof ilaih. Pengendara pertama. Mudhof ilaih bukan. Bukan. Oke, berarti dia apa? Naat. Naat yang mana? Rokibun atau Wahidun ya? Wahidun. Wahidun. Karena ingat ya, yang kita terjemahin setelah kata yang. Oke, berarti Wahidunnya. Itu harganya sama ya? Harusnya makan ini Rokibun nih, doma nih. Ya. Nih doma juga. Besok saya pengen antum nggak usah di Arab, tapi antum sebutin. Ini fa'il, ini maf'ul, ini fi'il. Gitu nggak fi'il madi mabniun nggak usah. Tapi ini fi'il madi, ini fa'il, gitu ya. Paham ya? Pengen antum terjemahin ini. Yang mana ya? Bentar, ini udah selesai. Saya pause dulu.